Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita akan membahas pelajaran sekolah sahabat kita. Dan kita telah memasuki pelajaran kita yang ke-11. Apakah lagi yang dapat aku perbuat? Ya, namun di sini saya akan membahas di hari Selasa dengan judul Nyanyian Kekasihku. Ya, kalau kita melihat nyanyian kekasihku ini, kita akan melihat di ayat Alkitab yang menjelaskan bagaimana nyanyian tentang kekasihnya dari kisah kebun anggur ya. Namun kita akan melihat dulu, Allah telah menyatakan kasihnya, kebenarannya di tengah pertentangan kosmis. Namun ada yang mungkin bertanya, haruskah Allah melakukan lebih dari yang Dia telah lakukan untuk mencegah atau menghilangkan kejahatan? Ya, kita telah melihat kerangka pertentangan kosmis ya di pelajaran-pelajaran sebelumnya yang menunjukkan bahwa Allah telah bertindak untuk menghormati kebebasan memilih yang diperlukan untuk berkembangnya hubungan kasih antara Dia dan umat manusia. Ya, lebih jauh lagi Dia rupanya bertindak sesuai dengan batas moral atau aturan main dalam konteks perselisihan kosmis mengenai karakternya yang hanya dapat diselesaikan dengan menunjukkan dari kasih Tuhan itu sendiri. Ya, kalau kita melihat di dalam Yesaya 5 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-4 ya. Kalau di sini ini menceritakan tentang perumpamaan tentang kebun anggur ya, tentang kebun anggur atau dengan judul besarnya tadi nyanyian dari kekasihku. Ya. Allah digambarkan sebagai pemilik kebun anggur yang telah melakukan segala hal untuk merawat dan memelihara. Tetapi kebun tersebut tetap menghasilkan apa? Buah yang buruk, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini melambangkan bagaimana bangsa Israel yang telah menerima kasih dan pemeliharaan Allah, tetapi tetap memberontak dan tidak menghasilkan kebaikan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukan bercerita cuma hanya tentang orang-orang Israel. Bahkan ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Kita melihat Tuhan telah memelihara kita, bagaimana dengan kasih-Nya, dengan kesetiaannya. Tetapi apa? Tuhan berharap kita bertumbuh, ya, bertumbuh dan menjadi buah yang baik. Tetapi apa? Seringkali kita menolak ajaran Tuhan dan pada akhirnya apa? Kita mengeluarkan buah yang jahat atau buah yang tidak bagus, sama seperti kisah dari kebun anggur ini ya. Bagaimana bangsa Israel ya, mereka yang telah menerima kasih pemeliharaan Allah tetapi mereka memberontak dan tidak menghasilkan kebaikan. Allah akhirnya menghakimi kebun anggur itu sebagai konsekuensi atas ketidaksetiaan mereka ya. Bapak Ibu saudara-saudari oleh Tuhan, kalau kita melihat ini bagaimana juga dengan hal yang terjadi sebagaimananya kita pada kehidupan kita kali ini ya. Jadi apa yang saya mau sampaikan kepada kita semua ya, pelajaran ini mengajarkan bahwa kita sebagai umat Allah telah menerima banyak berkat dan kasih karunia-Nya ya. Namun kita harus meresponnya dengan kehidupan yang berbuah baik, yaitu dengan apa? Dengan taat kepada Tuhan. Kalau kita taat kepada Tuhan, berarti kita akan menghasilkan buah yang baik ya. Lalu menjalankan kebenaran dan menunjukkan kasih kepada sesama kita. Jika kita mengabaikan kasih dan perintah Allah, kita bisa mengalami akibat dari ketidaksetiaan seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Ya, ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh kita, kamu coba kerjakan ini, ya. Dan pada akhirnya apa? Kita memilih, kita melanggar, kita tidak mau mengikuti Tuhan. Dan yang terakhirnya apa? Itu akan terjadi atau kita yang akan mendapatkan akibatnya. Dari akibat kita tidak mau menuruti apa perintah Tuhan. Ya, begitu juga yang saya mau sampaikan di pelajaran kita pada hari ini tentang nyanyian kekasihku ya, sebagaimana orang Israel yang pada awalnya mereka sudah diberkati oleh Tuhan ya. Tuhan membantu mereka, tetapi apa? Mereka tidak menerima perintah Tuhan dan akhirnya apa? Mereka tidak berbuah yang baik. Begitu juga dengan kita menolak Tuhan, berarti kita menolak Tuhan, kita akan mendapatkan buah yang tidak baik ya. Yang padahalnya Tuhan sebenarnya mau kita berbuah yang baik, tapi karena keegoisan kita, ketidakmauan kita, ketidaksetiaan kita, kita sendiri yang akan menjadi buah yang tidak baik itu ya. Lalu apa kesimpulan dari pembelajaran kita pada Sabat hari ini, yaitu
Allah mengharapkan umatnya untuk hidup dalam kebenaran dan menghasilkan buah yang baik. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kasih dan kebaikan Allah, tetapi harus hidup sesuai dengan kehendak-Nya agar tidak mengalami hukuman akibat ketidaksetiaan kita. Biarlah dengan pembelajaran kita pada hari ini mengingatkan kita bagaimana ketika Tuhan sudah menyuruh kita untuk menyelesaikan misi kita, mari kita lakukan itu dengan sepenuh hati, dengan kesetiaan kita, sehingga kita pada akhirnya akan berbuah baik, dan ketika kita sudah berbuah dengan baik, kita bisa membagikan itu kepada orang lain. Biarlah dengan firman Tuhan kita kali ini dapat menguatkan iman percaya kita. Tuhan memberkati kita semua.